Berbicara mengenai pesepak bola yang arogan, Zlatan Ibrahimovic memang tidak ada dua. Tapi Dimitar Berbatov juga memiliki sifat serupa. Berba memang dikenal sebagai pesepak bola yang banyak dilabeli underrated. Tapi di sisi lain, ia juga banyak dikritik. Selain karena urusan sepak bola, ia juga dikritik karena sifatnya yang arogan itu. Salah satu bukti yang jelas adalah ia dikritik karena mobilitas yang begitu rendah di atas lapangan. Tidak seperti tandemnya, Wayne Rooney dan juga Carlos Tevez. Tapi ia memiliki jawaban atas kritikan itu. Dia bilang, ketika seseorang memiliki kualitas yang bagus, mereka tidak perlu mengeluarkan banyak usaha untuk mendapatkan sesuatu. Kadang ia memang terlihat kurang usaha, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Itu sangat sulit, tapi karena caranya bermain, ia membuatnya tampak mudah. Ia juga pernah memiliki blog dan artikel pertamanya diberi judul Haters. Isinya juga menunjukkan kearoganannya. Ia menulis, saya memiliki sesuatu yang ingin saya katakan kepada mereka yang iri. Saya terlalu tinggi untuk melihat kalian. Dan jika saya jatuh pun, saya tidak akan jatuh serendah itu. Saya adalah anjing yang Anda benci, karena saya sangat sukses. Sifat arogannya itu tidak berhenti meskipun ia sudah tidak lagi bergabung bersama Manchester United. Berba dianggap lagi bukan pemain top karena hanya membela Fulham pada saat itu. Namun dia tidak terima dengan stigma itu. Di laga melawan Southampton pada Desember 2012, ia mencetak gol. Lalu saat selebrasi, ia membuka baju dengan tulisan "Keep calm and pass me the ball". Kelakuannya itu menghasilkan kartu kuning dan berbagai kritikan. Salah satunya datang dari manajernya sendiri, Martin Jol, yang mengungkapkan bahwa itu bukanlah hal terbaik yang bisa dilakukan. Pindah dan berkarir di negara yang memiliki liga berkualitas tentu menjadi idaman para pemain sepak bola. Namun masalah tetap muncul, mulai dari gaya bermain sampai kemampuan fisik. Namun ada yang kerap dilupakan, yakni komunikasi atau penggunaan bahasa. Bahasa kadang menghambat seorang pesepak bola untuk pindah ke negara lain. Bagi pemain dari Eropa Timur, bahasa kerap menjadi masalah yang cukup besar. Mereka amat jarang mau keluar dari rumahnya sendiri. Hal tersebut juga dirasakan oleh Berbatov. Ia belum fasih berbahasa Inggris meski bertahun-tahun tinggal di sana. Tapi ia mendapatkan solusinya. Film The Godfather membuat Berba mengenal banyak kosakata Inggris. Ia menyimak dialog dan membaca subtitle bahasa Bulgaria. Ia pun mengingat ucapan yang didengar. Nah, saat berkomunikasi dengan orang-orang Inggris, maka kata-kata itu secara otomatis akan muncul di kepalanya. Ketika bergabung bersama United, Berbatov mulai dibandingkan dengan salah satu striker legendaris United, Eric Cantona. Bukan hanya sama-sama minim pergerakan di atas lapangan namun memiliki sentuhan yang baik, mereka juga sama-sama memiliki sifat sombong dan arogan. Berba sendiri memang mengakui kehebatan Cantona dan mengidolakannya. Bukan hanya soal sepak bola, Berba dan Cantona juga menyukai hal lain. Dalam hal ini adalah mereka sama-sama menyukai film. Berba bahkan terpikir untuk terjun ke dunia perfilman karena Cantona. Ia bilang kalau cara Cantona mencetak gol berbeda dengan yang lain. Kerah jersey-nya selalu diangkat ke atas dan ia menganggapnya keren. Setelah pensiun ia memilih untuk membuat film dan Berba pun menyukai film. Ini yang menginspirasi Berba untuk ikut produksi film usai pensiun. Apalagi ia merasa dirinya jauh lebih baik ketika berperan di depan layar. Jika berbicara tentang perokok di kalangan pesepak bola, mungkin yang pertama terlintas adalah Jack Wilshere. Tapi jangan salah, Berbatov juga merupakan penggemar gulungan tembakau itu. Pergerakan minimnya di lapangan juga disebut-sebut adalah salah satu efek dari rokok yang dihisap Berba. Tapi begitulah Berba, tidak berbeda jauh dengan Zlatan Ibrahimovic selalu saja bisa membalas pertanyaan media dengan cara yang unik. Ketika ditanya tentang Berba yang kedapatan merokok, ia menjawab, "Tidak. Kadang ketika Anda melihat foto itu, saya hanya berpura-pura merokok untuk membuat saya menjadi pria yang lebih keren." Berba tidak memulai musim 2010-2011 dengan baik. Ia sempat absen merobek jala gawang lawan di 10 pertandingan. Kondisi itu sepertinya membuat tidak ada yang menyangka kalau ia dapat mencetak 5 gol dalam sebuah pertandingan. Tapi nyatanya, ia sukses mencetak hampir setengah lusin gol ketika United menghajar Blackburn Rovers dengan skor 7-1. Catatan fantastisnya itu membuat dia sejajar dengan striker-striker top Liga Inggris lainnya. Hanya ada 3 orang yang berhasil melakukan hal serupa, yaitu Andy Cole, Alan Shearer, dan Jermaine Defoe. Ia adalah orang keempat dan satu-satunya yang berasal dari luar Inggris sebelum disamai oleh Sergio Aguero. Mengakhiri musim 2007-2008 dengan catatan 23 gol dari 52 penampilan di berbagai ajang bersama Tottenham Hotspur membuat ia diincar oleh klub lain. 2 tim di kota Manchester adalah tim yang tertarik mendapatkan jasa Berbatov. Sir Alex Ferguson sempat dikutip menyatakan siap menerima Berba, padahal belum ada pembicaraan dengan Spurs.
Karena itu, Tottenham melakukan protes dan menilai bahwa Verge melanggar aturan Liga soal perekrutan pemain. Rumor kepindahan yang makin santer diberitakan membuat suasana hati Berba berubah. Ia menolak untuk bermain di 2 pertandingan awal musim 2008-2009. Sampai akhirnya, Berba pun akhirnya dijual ke United dengan mahar 30,75 juta pound. Berbatov muda pernah mengalami masa buruk yang menakutkan. Ia dibawa oleh segerombolan orang tak jauh dari tempat latihannya ketika bermain untuk CSKA. Ia dibawa dan dipertemukan dengan Georgi Ilev, gangster yang paling ditakuti di Bulgaria. Ilev menginginkan Berbatov untuk bergabung dengan tim yang ia miliki, yakni Levski Kyustendil. Agar lepas dari gangster tersebut, Berba pun menelpon ayahnya yang langsung bernegosiasi agar anaknya segera dilepaskan. Kejadian itu membuat Berba trauma. Setelah tinggal di Inggris, ia dikabarkan meningkatkan keamanan rumahnya. Salah seorang rekannya bilang, Dimi sangat khawatir dengan keluarganya dan ia menjanjikan uang bagi tetangganya yang menyadari kalau ada orang-orang mencurigakan di sekitar rumah.